Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar keinsinyuran terbuka di program studi program profesi insinyur Politeknik Negeri Batam untuk semester ganjil 2023-2024. Untuk malam ini kita akan banyak mendapatkan ilmu ya dari sharing dari dua narasumber kita yang sangat berpengalaman nih, terutama dalam hal pembangunan sistem informasi. Kita mulai dengan yang pertama, pembicara pertama kita adalah Profesor Dr. Rosina MIT, dan yang kedua pembicara kita adalah Dr. Meta Santiputri STMSC. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Hanifah Widiastuti. Saya akan menjadi moderator Bapak dan Ibu sekalian pada malam ini. Untuk tiap pembicara ada waktu untuk 1 jam termasuk presentasi dan tanya jawab. Jadi mungkin nanti bisa diatur waktunya. Untuk apakah pertanyaan akan ditaruh di terakhir atau boleh sela-sela di antara presentasi, nanti mungkin saya serahkan kepada para pembicara masing-masing begitu ya. Jadi mari kita mulai dengan pembicara pertama kita. Pembicara pertama kita adalah Profesor Dr. Roslina MIT. Beliau akan membawakan presentasi berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pembelajaran atau SISBEL. Kepada Ibu Profesor Roslina, kami persilahkan Bu. Selamat malam Ibu. Selamat malam, baik terima kasih Ibu Hanifah yang sudah memberi kesempatan kepada saya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen. Baik, syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan keluangan waktu untuk menghadiri seminar keinsinyuran pada hari ini, yang kebetulan saya diberi kesempatan pada saat ini untuk mempresentasikan proyek atau studi kasus yang sudah saya susun. Yang saya hormati Ibu Hanifah selaku moderator pada malam hari ini, dan Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan seminar kami pada malam hari ini. Dan yang sangat saya hormati Ibu Insinyur Leonie Lumumbu SST MIDes IPM yang sudah bersedia mendampingi dan membimbing saya di dalam penyusunan studi kasus atau proyek yang mau dipresentasikan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini, dan Mas Imam Hidayat juga yang sudah memfasilitasi kegiatan pembelajaran kami dan juga seminar pada malam hari ini. Assalamualaikum Bapak. Baik, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya mengangkat judul itu adalah Rancang Bangun Sistem Informasi Pembelajaran atau SISPEL, yang mana kegiatan ini sudah kami lakukan ya di Politeknik Negeri Medan pada tahun 2022, dan perlu kami sampaikan bahwa sistem ini belum diimplementasikan di Politeknik Negeri Medan, menunggu kebijakan atau penetapan dari pimpinan Politeknik Negeri Medan untuk implementasi daripada aplikasi yang kami bangun ini atau sistem informasi pembelajaran ini. Walaupun di Politeknik Negeri Medan kita sudah melaksanakan yang namanya sistem pembelajaran berbasis proyek. Baik Bapak Ibu, pertama sekali saya perkenalkan diri, nama saya Profesor Dr. Roslina MIT. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Kemudian jenjang pendidikan saya memulai itu adalah dari D3
S1, S2, dan S3 di bidang TIK. Khususnya di terakhir itu adalah di ilmu komputer, Fasilkom, TI USU. Kemudian pekerjaan selama ini dari tahun 99 itu adalah dosen Politeknik Negeri Medan. Kemudian juga dosen Universitas Potensi Utama dari tahun 2003, 2023, dari 2003, mohon maaf, sampai dengan sekarang. Kemudian Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Medan 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian Ketua STMIK Potensi Utama tahun 2023 sampai dengan 2013. Ketua Komisi A Senat Politeknik Negeri Medan 2013 sampai dengan 2018. Kaprodi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan tahun 2006 sampai dengan 2012, dan Sekretaris UPT Komputer Politeknik Negeri Medan 2004 sampai dengan 2006. Kemudian Kalab Komputer Rekayasa Politeknik Negeri Medan 2023, 2022 sampai dengan 2023. Kemudian pelatihan yang pernah diikuti atau sertifikasi profesional dan keahlian yang pernah diikuti. Yang pertama itu adalah Capacity Building UK Indonesia Academic Collaboration Workshop to promote knowledge exchange between higher education institution, Universities like Glasgow UK tahun 2022. Kemudian penyusunan learning outcome berbasis outcome based education P2 SDM LPPM IPB 2021, pendamping peningkatan budaya mutu perguruan tinggi, auditor AMI PT, P2 SDM LPPM IPB 2021, kemudian Certified International of Internal Quality Audit LSP Quantum 2020, Eksekutif Program Managing Modern TIFAD Institute Nanyang Politeknik Singapura 2020, kemudian asesor BNSP, asesor BKD, asesor LAM Infocom, kompetensi pengembangan sistem tenaga informasi BNSP, kompetensi manajemen proyek TIK BNSP. Baik Bapak Ibu sekalian, studi kasus dan rancang bangun sistem informasi pembelajaran SISBEL yang kami angkat sebagai studi kasus pada saat ini itu adalah kegiatan proyek atau proyek penelitian yang waktunya itu dilaksanakan pada tahun 2022 di Politeknik Negeri Medan, yang mana kegiatan ini adalah merupakan penelitian dana DIPA Polmed. Pemberi tugas itu adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polmed dengan nomor B-828-PT.01.05/2022. Lokasi di Medan, durasi 6 bulan. Jabatan itu adalah sebagai ketua peneliti atau ketua proyek. Nilai proyek 125 juta. Nilai tanggung jawab itu juga 125 juta. SDM yang terlibat pada proyek ini atau penelitian ini adalah 4 orang dosen, 1 orang teknisi, 1 orang administrasi, dan 2 orang mahasiswa. Tingkat kesulitan sedang. Skala proyek ini adalah Kota Medan. Uraian singkat dan tanggung jawab profesional di sini adalah sebagai ketua peneliti yang bertugas mengkoordinir tim proyek dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian, mengumpulkan data, merancang dan membangun aplikasi sistem informasi pembelajaran, analisis hasil, kemudian sosialisasi, evaluasi, dan pembuatan laporan proyek. Ini tadi adalah merupakan tim proyek kami. Di sini ada 4 orang dosen yang terlibat. Kemudian ada pembantu peneliti. Ini merupakan tenaga teknisi dan laboran kami. Kemudian melibatkan mahasiswa. Di sini Hasnah Juniarti Nasution ini dia sebagai mahasiswa di S2 juga sebagai sekretaris di Direktorat 1 Politeknik Negeri Medan. Dan proyek ini adalah multidisiplin, Bapak Ibu sekalian, di jurusan Teknik Komputer Informatika, kemudian ada jurusan akuntansi yang terlibat di dalam proses proyek ini. Nah, latar belakang
pembuatan proyek ini atau proyek penelitian ini adalah desain pembelajaran yang mana di sini adalah merupakan program dari pemerintah ya, dan juga merupakan IKU dari perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi vokasi dan Polmed, bahwa saat ini kita dicanangkan adalah untuk melakukan proses pembelajaran, salah satunya adalah dengan metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini desain pembelajaran yang dilakukan ini kita sudah melakukan di Politeknik Negeri Medan dan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat tahun 2020 dan 2021. Kemudian learning system sistem informasi berbasis sistem informasi pembelajaran yang dilakukan di sini adalah untuk merekod ya kegiatan proses pembelajaran berbasis proyek yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Medan supaya memudahkan tim proyek dan juga program studi maupun pimpinan untuk melihat dan mengakses informasi tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek maupun pembelajaran berbasis case method. Dan ini kedua ini adalah merupakan bagian daripada MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, di akhir kita berharap bahwa kegiatan proses pembelajaran berbasis proyek ini bisa menghasilkan sistem digitalisasi yang nantinya berharap kita terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi dan sistem-sistem informasi yang sudah existing di Politeknik Negeri Medan. Nah, jadi desain pembelajaran ini di awal adalah interpretasi mahasiswa ya, yang mana di sini ada konsep aktivitas pembelajaran, desain pembelajaran secara efektif berdasarkan karakteristik materi yang disampaikan. Nah, di sini maksudnya adalah menyatakan bahwa bagaimana interpretasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang terjadi selama ini. Kemudian kita menyampaikan konsep dan aktivitas pembelajaran yang berlaku, banyak hal yang bisa kita lakukan, metode-metode yang bisa kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Kemudian kita desain pembelajaran secara efektif berdasarkan karakteristik materi yang disampaikan. Nah, ini tertuang di dalam RPS, bagaimana metode pembelajaran yang kita sampaikan nanti pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran. Nah, pertimbangan dalam mendesain pembelajaran ini, pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, kemudian strategi yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran, kemudian metode yang kita gunakan di dalam proses pembelajaran, dan juga teknik pembelajaran. Nah, kemudian modal yang dikembangkan di dalam proses pembelajaran MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu adalah CBL dan PBL. Nah, di dalam aplikasi ini nanti kami menyediakan memfasilitasi adalah proses MBKM yang setiap bidang MBKM yang ada dilaksanakan, kemudian juga termasuk model pembelajaran CBL dan PBL di Politeknik Negeri Medan yang akan direkod prosesnya sehingga nanti kita dapat mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan PBL dan CBL ini bisa kita ketahui, misalnya adalah mata kuliah yang terlibat di dalam CBL dan PBL, kemudian jumlah mahasiswa yang terlibat, kemudian juga mata kuliah yang terlibat, kemudian dosen-dosen yang terlibat di dalam proses model pembelajaran CBL dan PBL ini. Nah, jadi dengan konsep PBL ini adalah Bapak Ibu sekalian pembelajaran terpusat kepada mahasiswa, yang mana kalau sebelumnya kita yang menyampaikan materi kepada mahasiswa hanya sebagai penerima ya, pendengar yang baik daripada konsep pembelajaran secara presentasi maupun menyampaikan materi dari dosen kepada mahasiswa. Nah, dengan konsep PBL ini, pembelajaran terpusat kepada mahasiswa. Jadi, mahasiswa yang aktif di dalam proses pembelajaran berdasarkan proyek yang mereka lakukan.
Kemudian memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna kepada mahasiswa. Dengan adanya konsep PBL ini, mereka lebih bisa mengemukakan pendapat dan bisa mendengarkan pendapat tim project, dan mereka juga bisa berkomunikasi dengan baik dan berkoordinasi dengan baik dengan tim project, dan bisa mempresentasikan dan mempertahankan apa yang sudah dihasilkan dari pembelajaran yang berbasis project yang mereka lakukan. Nah, penelitian tentang PBL ini sebenarnya sudah banyak dilakukan ya. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan kognitif ini dilakukan oleh Fatur Rahman dan kawan-kawan tahun 2021. Jadi dengan PBL ini bisa meningkatkan kemampuan kognitif mahasiswa, menimbulkan ide-ide kreatif dan inovatif di dalam proses menyelesaikan proyek dalam bentuk pembelajaran. Kemudian sikap dan perilaku peduli terhadap lingkungan, ya artinya di sini adalah mahasiswa dengan melaksanakan proyek pembelajaran berbasis proyek ini, mereka care dengan lingkungan. Maksudnya di sini mereka peduli ya dengan apa yang terjadi di lingkungan, problem-problem yang muncul, sehingga mereka bisa mencarikan solusi untuk menyelesaikan problem yang ada di lingkungan. Kemudian pembelajaran yang efektif. Dengan efektif di sini maksudnya adalah mahasiswa bisa langsung menyelesaikan problem yang timbul di masyarakat maupun di dunia industri, sehingga dengan konsep pembelajaran berbasis proyek ini langsung implementasi kepada penyelesaian masalah yang timbul. Kemudian pengajaran interdisiplin melibatkan banyak keterampilan ya di sini. Dengan pembelajaran berbasis proyek, tidak hanya untuk satu bidang keilmuan saja atau bukan hanya satu program studi atau jurusan, tetapi bisa melibatkan interdisiplin ya, berbagai macam bidang keilmuan yang bisa terlibat di dalam proyek. Contohnya di dalam proyek penelitian kami ini itu ada melibatkan jurusan teknik komputer dan informatika, kemudian juga melibatkan akuntansi dan melibatkan beberapa SDM yang lain yang bisa memberikan kontribusi di dalam proses penyelesaian permasalahan dengan melaksanakan proyek tersebut. Nah, jadi dengan project based learning, model implementasi PBL ini, dari permasalahan-permasalahan di real world ya, ini bisa diidentifikasi oleh tim project, yang mana nanti dari tim ini student memilih project untuk menyelesaikan permasalahan dari problem yang mereka temukan ya, kemudian mereka melakukan pemilihan project sehingga nanti menghasilkan ya tujuan daripada proyek tersebut, sehingga menyelesaikan problem yang ada di real world, yang ada di lingkungan ya, dengan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga nanti dihasilkanlah tujuan daripada proyek yang dipilih oleh mahasiswa tersebut. Nah, metode penelitian yang kami lakukan di sini tadi adalah merupakan konsep daripada PBL. Di sini kami di dalam sistem informasi pembelajaran ini, metode penelitian yang kami lakukan dengan berbagai tahap, yaitu potensi dan masalah yang muncul di lingkungan ya, atau fenomena yang terjadi ya. Contohnya di kami di Politeknik Negeri Medan ya, khusus untuk sistem pembelajaran ini belum ada record ya, untuk merecord kegiatan proses pembelajaran yang berbasis project dan case method, dan juga untuk MBKM ya, program-program MBKM yang diluncurkan oleh pemerintah. Nah, jadi inilah yang kami pilih untuk supaya bisa membantu Civitas Akademika dan program studi dan mahasiswa juga untuk menginput ya, awalnya adalah mulai daripada nanti untuk memproses, mulai dari input data, kemudian proses, kemudian menghasilkan output daripada kegiatan pembelajaran ya. Kemudian pengumpulan data yang kami lakukan di sini adalah di setiap program studi, kemudian juga kira-kira mata kuliah dan juga dosen-dosen dan mahasiswa yang nantinya kita
gunakan atau kita jadikan sebagai data untuk proses sistem informasi pembelajaran Sisbal ini. Kemudian dilakukan desain dan rancangan produk ya, rancangan sistem informasi Sisbal ini. Setelah itu kita validasi desain dengan tim, kemudian dari masukan dari tim dan juga melibatkan program studi ya, kita melakukan revisi desain. Kemudian kita lakukan sekaligus adalah untuk membangun ya aplikasi sistem informasi pembelajaran ini, Sisbal ini, dan kemudian melakukan uji coba produk ya. Uji coba ini kemarin kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian melakukan revisi terhadap hasil sosialisasi, masukan-masukan dari Civitas Akademika yang ikut di dalam sosialisasi. Kemudian uji coba pemakaian. Dari uji coba ini masih ada kendala-kendala yang muncul, maka dilakukan revisi produk dan melakukan implementasi produk. Nah, implementasi ini belum diimplementasikan secara resmi di Politeknik Negeri Medan karena menunggu dari SK implementasi produk yang akan kita lakukan. Insya Allah itu adalah di semester genap tahun ajaran 2023-2024. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh desain Sisbal ya, yang mana di sini ada admin dan kaprodi di sini. Di situ ada pada saat login ya, admin dan prodi ini bisa mengakses data user, data dosen dan reviewer, kemudian data mahasiswa ya, kemudian penerimaan proposal project, kemudian review dari reviewer ya, login menerima proposal project, kemudian mereview proposal, dan dari review proposal ini nanti akan menghasilkan laporan proposal yang diterima maupun proposal yang tidak diterima. Nah, kemudian rancangan Sisbal yang berikutnya adalah dari tim project, mereka nanti daftar ya, kemudian login, dia bisa upload proposal project, kemudian dia bisa akses untuk pengumuman, kemudian ada di sini daftar hadir dan juga ada logbook ya, kemudian ada laporan periodik progress report yang dilakukan oleh tim project, kemudian laporan akhir. Nah, sebagai koordinator atau dosen di sini bisa mengakses untuk daftar hadir mahasiswa ya, kemudian juga yang terlibat di dalam tim project, kemudian dia bisa mengakses logbook dan progress report dan juga laporan akhir dari kegiatan project yang dilakukan oleh tim project mahasiswa di setiap masing-masing program studi. Nah, ini contoh daripada hasil atau aplikasi yang dikembangkan. Itu adalah merupakan sistem informasi pembelajaran, dan ini sudah kami upload di http://sisbal.polmed.ac.id. Namun sekarang ini belum ada SK atau surat tugas untuk implementasi sistem ini. Jadi sistem ini kemarin sudah diuji coba dan disosialisasikan, dan itu sudah dicoba untuk menginput data oleh mahasiswa dan dosen. Namun pada saat ini sudah kita kosongkan database-nya kembali karena menunggu daripada penugasan implementasi daripada Sisbal ini. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa dari sistem ini di sini ada kegiatan MBKM Bapak Ibu. Jadi di sini juga ada menu untuk kegiatan MBKM, kemudian kegiatan PBL dan CBL, kemudian ada laporan CBL di sini. Dan aplikasi ini terus dikembangkan Bapak Ibu karena sesuai dengan implementasi nantinya, dia belum berakhir ya. Jadi dalam membangun aplikasi ini kita terus-menerus untuk maintain dari masukan-masukan yang diberikan dari hasil implementasi atau uji coba yang dilakukan atau langsung menggunakan aplikasi ini pada saat melaksanakan proses pembelajaran berbasis pembelajaran berbasis project. Nah, kemudian dari hasil ini ada laporan penilaian usulan proposal PBL. Di sini akan kelihatan Bapak Ibu ada indikator penilaian yang kita tetapkan.
Dan ini disepakati dari tim project dan juga Kaprodi yang kita libatkan di dalam proses untuk menentukan penilaian terhadap proposal project yang diusulkan. Begitu juga dengan case method Bapak Ibu untuk proses record ya, merecord data dari Sispel ini. Dan luaran dari penelitian ini, Bapak Ibu sekalian, adalah aplikasi yang sudah kita bangun, kemudian kita melakukan publikasi dari hasil penelitian, itu adalah dengan judul Implementation of the Project-Based Learning Model at Politeknik Negeri Medan. Ini kita lakukan di conference internasional, Bapak Ibu, di Yogyakarta kemarin. Nah, ini sudah kita laksanakan hasil dari luaran penelitian ini. Kemudian juga dari proses luaran penelitian ini sudah dipublish di dalam bentuk proceeding dan diberikan juga sertifikat sebagai presenter untuk pelaksanaan kegiatan seminar simposium internasional. Dan juga aplikasi yang kita bangun itu sudah kita hakikan ya, dan hakinya ada dua. Yang pertama adalah untuk aplikasi dan yang kedua adalah untuk artikel yang sudah kita presentasikan di simposium internasional. Nah, keterkaitan antara hasil penelitian dan proyek yang kita lakukan, yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian beserta tim, bahwa di sini dalam Catur Karsa bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kemudian untuk Sabta Dharma, Insinyur Indonesia bekerja sesuai dengan kompetensinya, menghindari pertentangan kepentingan dan dalam tanggung jawab yang dilekatkan pada seorang insinyur ya. Nah, jadi di sini lesson learn-nya adalah project ini dilakukan secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang kami emban sebagai ketua peneliti dan yang memiliki kompetensi di dalam develop sistem dan project sistem informasi. Kemudian project ini sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki oleh peneliti yang terlibat di sini. Kemudian juga project yang dilakukan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari pertentangan kepentingan, terutama pendapat dan kepentingan pribadi dalam tanggung jawab yang dilakukan. Nah, dengan dipublikasikan hasil dari penelitian ini, diharapkan bahwa dapat dipertanggungjawabkan ya, hasil yang dilakukan itu adalah dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan diseminasi kepada masyarakat yang bisa ya, yang bisa menyelesaikan, artinya yang bisa menyelesaikan permasalahan yang berlaku terutama di tempat kami itu adalah di Politeknik Negeri Medan. Kemudian dari segi profesionalisme, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Di Sabta Dharma, Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan ya. Kemudian Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi, mengembangkan kemampuan profesional. Jadi di sini lesson learn-nya insinyur meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian yang profesional. Dalam hal ini kami mempunyai sertifikat kompetensi untuk membangun proyek ini dan juga senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan. Di sini kami berusaha terus untuk mengupgrade kemampuan ya dengan mengikuti training-training dan pelatihan-pelatihan dalam mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan ya, membangun reputasi profesi. Kemudian senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Dalam hal ini kami sangat menjaga integritas supaya hasil dari proyek yang kami hasilkan ini mencerminkan daripada proses profesional dan integritas kami di dalam membangun proyek.
kemudian mengembangkan kemampuan profesional melalui desiminasi hasil-hasil proyek yang kami lakukan dengan mengikuti seminar internasional maupun simposium internasional, yang mana ini adalah merupakan desiminasi hasil penelitian yang kami. Nah, kemudian dari segi keamanan dan kesehatan ya K3L. Nah, di sini menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi dalam melaksanakan proyek ini atau penelitian ini menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat dan mengutamakan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan seluruh anggota tim peneliti dan baik user internal yang ada di Politeknik Negeri Medan maupun juga nantinya adalah user eksternal yang bisa mengakses ya kegiatan, mengakses aplikasi yang kami bangun untuk rekognisi, untuk merekod ya kegiatan proses pembelajaran berbasis proyek ini mulai dari awal sampai dengan akhir, kemudian juga mempertimbangkan ya keselamatan dan kesehatan kerja di dalam proses pelaksanaan proyek maupun sampai nantinya di dalam proses mengakses bagi user maupun baik user internal maupun user eksternal. Kemudian juga menyatakan ya ada panduan atau SOP untuk menjalankan aplikasi itu juga kami siapkan supaya pengguna tidak bingung di dalam proses penggunaan aplikasi maupun sistem informasi berbasis sistem informasi pembelajaran yang ada di Politeknik Negeri Medan. Kemudian kesimpulan terakhir, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kode etik insinyur merupakan acuan dalam melakukan kegiatan di tengah masyarakat. Ya, kami sangat berpegang teguh kepada kode etik insinyur di dalam mengembangkan proyek penelitian ini. Kemudian juga profesi insinyur ini berkorelasi dengan tugas dan fungsi dosen sebagai pendidik yang profesional. Ya, ini dibuktikan dengan sertifikat pendidik, kemudian juga ada sertifikat kompetensi dan pengembangan secara profesional untuk mengikuti desiminasi dalam bentuk simposium maupun seminar dan penerbitan hasil-hasil penelitian melalui seminar internasional. Kemudian profesi dosen sangat penting menerapkan K3L agar melahirkan karya-karya yang profesional dalam melakukan tridharma perguruan tinggi. Baik, itu Bapak Ibu sekalian presentasi yang bisa kami lakukan. Kami mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Jika ada yang perlu dipertanyakan, kami buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita dengarkan presentasi dari Ibu Profesor Roslina. Terima kasih atas presentasinya ya Bu, ilmu yang berharga untuk kami semua. Mungkin saya lempar dulu kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Apakah ada pertanyaan untuk Ibu Profesor Roslina? Dipersilakan. Adakah Bapak Ibu yang hendak bertanya dengan Profesor Roslina? Oke. Kalau begitu saya bukan bertanya ini ya Bu, saya hanya ingin berdiskusi ya Bu ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ini yang biasanya itu kalau ini kan Ibu kan mengembangkan sistem informasi ya, jadi biasanya hanya menggunakan komputer nih. Ya, Di sesi betul. K3L tadi kan sudah ditampilkan ya bahwa di lesson learn dari proyek ini adalah memperhatikan kesejahteraan kepada seluruh anggota tim peneliti.
Mm-mm. baik user internal maupun dan user, baik user internal maupun user eksternal. Iya. Kalau tidak keberatan Bu bisa dideskripsikan lebih lanjut nggak Bu apa namanya penjelasan mengenai tadi apa itu tadi kesejahteraan Hmm, Oke, untuk baik. terutama untuk user Bu itu yang saya tertariknya itu karena ada kata-kata user ya gitu di situ ya Ya, itu Bu. eh, maksudnya begini. Kesejahteraan umat ini sebenarnya kan di sini adalah kalau kita bilang adalah kesejahteraan dari tim peneliti sendiri dengan adanya kegiatan penelitian ini ya kita berharap bahwa eh, artinya adalah maksudnya bukan dari segi ekonomisnya gitu ya Bu ya, dari segi uangnya bukan. Tetapi adalah kesejahteraan di sini adalah kenyamanan di dalam bekerja, kemudian mempermudah di dalam proses record kegiatan PBM yang ada di Politeknik Negeri Medan ya. Nah, user ini adalah user internal adalah pengguna sendiri yang ada di internal Politeknik Negeri Medan seperti dosen, kaprodi, kemudian juga pimpinan untuk mengakses ini. Jadi artinya kesejahteraan itu bukan dalam bentuk pembagian dana di dalam proses kesejahteraan ini, tetapi saya beranggapan bahwa dengan adanya sistem ini mempermudah ya, mempermudah proses prosedur yang ada dan ini juga akan menghemat daripada efisiensi daripada proses operasional proses pembelajaran yang ada di Polmed gitu Bu. Kalau misalnya bekerja di lab komputer itu apakah ada semacam prosedur K3 atau ada itunya dulu Bu? Apakah safety Ada. briefingnya seperti itu? Ada ya Bu ya? Iya, kita kan penelitian kita ini menggunakan laboratorium di Teknik Komputer dan Informatika. Di lab itu kita punya prosedur ya SOP untuk penggunaan lab. Kemudian juga ada peralatan K3 di situ ada untuk pemadam kebakaran dan lain sebagainya ada di lab kita Bu. Itu. Kemudian juga pencahayaan juga sangat penting ya pencahayaan di laboratorium. Ini juga sangat penting di lab kita juga ada itu Bu. Oke, baik. Mungkin sebelum saya lanjutkan, apa ada pertanyaan dari ini audiens ini, Bapak-bapak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, kepada Ibu Profesor Roslina? Oh, cukup katanya. Oke, mungkin untuk apa ya? Ini sebenarnya masih ada waktu 20 menit lagi. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bu, dari Ibu Profesor Roslina? Baik, terima kasih Bu. Di dalam proses sistem informasi pembelajaran ini, proyek ini kami berharap adalah tujuannya adalah untuk mempercepat proses di dalam proses merecord ya, merecord kegiatan pembelajaran di Politeknik Negeri Medan. Kalau ini sistem ini sebenarnya kita sudah punya yang namanya SIAKAD ya, Sistem Informasi Akademik. Tapi ini adalah bagian daripada SIAKAD itu yang mana nanti salah satu IKU dan PK Direktur dengan Kementerian itu adalah menyatakan berapa sih jumlah kegiatan PBL yang dilakukan, kemudian juga CBL yang dilakukan gitu ya, kemudian jumlah mata kuliah yang terlibat di dalam proses PBL ini. Nah, jadi untuk memudahkan kita di dalam proses merekod kegiatan pembelajaran ini, terutama kegiatan MBKM, PBL, dan CBL, maka kita implementasikan untuk sistem informasi pembelajaran ini. Nah, dari report ini kita harapkan adalah nanti akan menghasilkan, kita tinggal generate report untuk jumlah mata kuliah yang terlibat, kemudian mahasiswa yang terlibat PBL, kemudian juga dosen mata kuliah yang terlibat dengan PBL untuk setiap program studi. Di sini juga perlu kami sampaikan bahwa Politeknik Negeri Medan sekarang ini memiliki 6 jurusan dan 24 program studi. Nah, kalau ini kita data secara manual, ini kan akan menyulitkan ya.
akan menyulitkan kita dan perlu waktu yang panjang ya. Jadi perlu waktu yang lama untuk melakukan proses record kegiatan pembelajaran ini. Jadi inilah awalnya sehingga penelitian ini adalah penelitian penunjukan langsung dari pimpinan Politeknik Negeri Medan untuk menyelesaikan fenomena yang ada di Polmed. Karena pada saat kita melakukan pelaporan ya, ini kadang-kadang datanya itu berubah-berubah, artinya tidak tetap ya. Jadi kita berharap data ini adalah menjadi satu ya, menjadi satu sumber yang mana nanti akan kita jadikan sebagai kalau outputnya adalah hasil dari Sisbal ini, tapi menjadi input pada proses pelaporan ke kementerian. Nah, seperti itu yang kami harapkan dari kegiatan proyek ini. Dan untuk implementasi dari proyek ini kami sampaikan tadi adalah menunggu daripada bentuk kebijakan dari pimpinan pelaksanaan ya, pelaksanaan kapan diimplementasikan. Dan sampai saat ini proses ini sudah berjalan sosialisasi, tinggal menunggu proses untuk implementasi di setiap program studi di Politeknik Negeri Medan. Insya Allah dilaksanakan nanti di semester genap tahun ajaran 2023-2024, dimulai di awal semester. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Dan dalam proses kegiatan proyek ini kami sudah melaksanakan sosialisasi dan juga melaksanakan sudah beberapa kali kita lakukan sosialisasi kepada dosen, kepada Kaprodi ya sebagai penanggung jawab di setiap program studi, kemudian juga kepada mahasiswa dan juga kepada sivitas akademika yang lain ya di bagian akademik supaya mereka juga bisa mengakses pada saat pelaporan, mereka sudah bisa generate report untuk kegiatan MBKM, PBL, dan CBL di Politeknik Negeri Medan. Mungkin itu Bapak Ibu, Bu Hanifah, dan Bapak Ibu yang lain, saya tunggu masukannya Bapak Ibu. Banyak juga nih teman-teman dari Politeknik Negeri Medan yang bisa memberikan masukan juga bagaimana implementasi daripada CBL ini ke depan, Sisbal ini ke depan ya di semester depan. Mungkin boleh kasih masukan ya. Oh ya, oke, baik. Ini mungkin jika ada rekan-rekan dari Politeknik Negeri Medan ya, dari rekan-rekan dari Ibu Profesor Rosina untuk memberikan entah itu apa ya, tambahan, masukan atau pertanyaan, Ya, dipersilahkan ya Bapak Ibu eh, sekalian. ya Bu, sangat diharapkan. saat ini student body di Politeknik Medan berapa mahasiswa ya Bu ya? Hampir 7.000 Bu, Hmm. hampir Ini berarti 7.000 bisa rupiah. digunakan oleh, ini nanti berarti kan usernya itu 7.000 mahasiswanya itu kan ya Bu ya? Kita berharap Oh, iya, berharap mahasiswa berarti kan dalam satu tim project bisa saja terdiri dari beberapa mahasiswa nanti ya. Bisa juga dari mahasiswa antar prodi dan konsep dari PBL ini kan bisa satu untuk satu angkatan, bisa berbeda angkatan dan bisa juga melibatkan ya dengan mitra kerja yang lain ya. Kemudian kita berharap juga dari kegiatan PBL ini proyeknya itu tidak hanya dari dalam kampus sendiri, tetapi kita juga bekerja sama dengan industri dan ini kita juga fasilitasi. Misalnya satu proyek ini mitra kerjanya terlibat siapa saja gitu. Nah, jadi nanti ada mitra dari perusahaan, nama perusahaan yang mengorder proyek misalnya, kemudian nanti kita mengerjakan proyek itu dengan timnya mahasiswa dan yang jelas adalah sebagai koordinatornya adalah dosen dari beberapa pengampu mata kuliah yang terlibat di dalam proyek tersebut. Nah, contohnya di kami saat ini kan untuk membangun yang ini itu melibatkan beberapa mata kuliah desain web, kemudian mata kuliah penghitungan harga pokok produksi gitu ya dari akuntansi. Kemudian melibatkan database ya. Kemudian juga melibatkan analisa dan desain sistem informasi. Maksudnya bisa beberapa mata kuliah yang terlibat di dalam satu proyek tersebut. Nah, jadi koordinator dan pendamping
Proyek ini itu diambil dari dosen-dosen pengampu dari mata kuliah tersebut. Jadi nanti ditentukan siapa yang menjadi koordinator. Sementara manajer proyeknya itu adalah dari mahasiswa sendiri yang kita melatih mereka untuk bisa eh, merencanakan proyek mulai dari penyusunan proposal yang mana di dalamnya itu terdapat ada penjadwalan kegiatan, kemudian ada pembagian job desk setiap anggota tim yang terlibat di dalam proyek ini. Kemudian juga ada anggaran ya, anggaran biaya yang ditetapkan di dalam proposal project tersebut. Nah, proposal ini nanti akan disubmit oleh manajer project ya. Kemudian nanti dari prodi dan tim di prodi itu menentukan menilai ya proyek dari mahasiswa ini sesuai dengan format yang sudah kita tetapkan. Jadi ada panduan yang sudah kita tetapkan dan format proposal yang sudah ditetapkan. Kemudian nanti reviewer akan menilai proposal mahasiswa ini. Kemudian ada yang revisi dan ada supaya mereka memahami ya, memahami bagaimana bisa membuat proposal project yang lebih baik ya dari hasil revisi yang dilakukan oleh tim reviewer. Nah, kemudian kalau yang internal ya kita melakukan pembelajaran kepada mahasiswa. Jadi setiap project itu ada revisi dan kita luluskan supaya dilaksanakan. Tapi kita berharap bahwa di Politeknik Negeri Medan kalau untuk eksternal itu sudah banyak proyek-proyek kita punya unit jasa dan produksi yang mana nanti ini bisa menjadi sumber ya sumber pemberi proyek kepada setiap program studi yang ada di Polmed. Kemudian kita juga punya laboratorium sipil itu sudah banyak sekali mengerjakan proyek-proyek dari luar gitu ya untuk misalnya untuk uji beton, untuk uji apa ya kekuatan daripada tiang-tiang beton misalnya. Nah, ini sudah berjalan cukup lama ya, sangat lama di Polmed. Cuman ini belum terrecord dengan baik ya. Itu pelaporan masih dilakukan masih terpisah-pisah. Nah, berharap kita ke depan bahwa kegiatan orderan proyek yang dari luar ini kita record sehingga itu merupakan bagian daripada proses pembelajaran yang ada di Politeknik Negeri Medan dan mahasiswa kita libatkan secara langsung untuk mengerjakan proyek-proyek itu dan mendidik mereka untuk bisa juga mempertahankan bagaimana hasil proyek yang mereka lakukan. Mereka akan melakukan presentasi, kemudian bagaimana kerja dalam teamwork ya. Ini adalah kita didik mahasiswa di dalam proses untuk pembelajaran berbasis proyek ini. Tentu di sini ada penilaian bagaimana mereka mempresentasikan hasil kerja mereka, kemudian juga komunikasi antar tim maupun komunikasi dengan owner, bagaimana mempertahankan proyek yang mereka selesaikan kepada pemilik proyek. Mungkin gitu, Bu. Oke, baik Bu. Berarti ini nanti akan melibatkan pihak eksternal ya Bu, pihak industri gitu ya, yang Ya, jadi mitra. jadi makanya ada di situ user eksternal dan user internal. Oh, Internal dan eksternal. Jadi di sini kita berharapnya nanti sekarang itu sudah banyak proyek-proyek yang datang dari luar, dari industri, Bu. Seperti tadi saya sampaikan dari unit jasa dan produksi, kemudian juga di laboratorium-laboratorium yang ada di Polmed, misalnya di sipil, kemudian di mesin, di elektro, dan sudah banyak kerjasama dengan industri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di industri. Namun hal ini belum terrecord secara digitalisasi, artinya masih terpisah-pisah di masing-masing unit. Lab sipil punya report sendiri, nanti jasa produksi punya report sendiri, kemudian juga di elektro, di mesin, maupun di akuntansi. Nah, kita juga punya laboratorium untuk perpajakan. Nah, itu adalah masih terpisah-pisah pelaporannya, Bu. Jadi kita berharap dengan membangun Sisbal ini melibatkan mahasiswa tadi ya, melibatkan langsung mahasiswa di dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Itu. kalau untuk mitra yang keluar itu Bu, yang ke industri sudah dilakukan sosialisasi atau seperti apa Bu? Ini apa ya tahapan
pelaksanaan Eh, infiltrasi baik ke internal ya, ke mahasiswa maupun ke eksternal, mm-mm. Bu? Iya, sosialisasi ini sudah kita lakukan, Bu. Untuk proses ke eksternal itu sebenarnya adalah ke Kaprodi dan Kaleb-Kaleb yang ada. Karena kan nanti yang menjadi koordinator proyek ini adalah dari Prodi dan Kepala Lab bisa saja. Kita kan mengambil kalau orderan proyek itu kan langsung dari industri ke misalnya ke jurusan teknik sipil. Nah, jadi jurusan teknik sipil ini sudah punya satu proyek nih dari luar, kemudian disusunlah tim proyeknya dengan melibatkan mahasiswa tadi, didampingi dengan dosen pengampu mata kuliah yang terlibat di orderan dari industri ini. Nah, jadi mahasiswa yang disuruh menyusun proposalnya, jadi tetap mahasiswa yang akan mengupload aplikasi apa namanya upload proposal ke sistem. Nanti pihak eksternal hanya melihat maksudnya progres proyek mereka sudah sampai mana atau sudah selesai atau belum dari laporan report ya progress report yang disampaikan oleh tim project nanti di aplikasi gitu Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Ini kesempatan terakhir saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini nih. Mungkin dari rekan-rekan dari Ibu Profesor Roslina, jika ada yang ingin memberikan masukan atau ada yang ingin melakukan diskusi lebih lanjut, dipersilahkan. Oke. Baik, kalau tidak ada, nanti kita sama-sama menutup sesi pertama ya dari Ibu Profesor Roslina dengan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Ibu atas sharing pengalaman dan juga proyek yang sudah dikembangkan ya Bu mengenai sistem yang telah tentang pelaporan ya, tadi pelaporan pembelajaran di PBL dan CBL ini. Karena memang ini berkaitan sekali dengan salah satu IKU perguruan tinggi ya Bu, IKU 7 ya Bu ya. Ya, Nah, ya, ikut ya tujuh memang. ya. Dan ini sudah otomatis gitu ya. Kalau biasanya kan masih manual gitu perhitungannya ya dari masing-masing Iya prodi betul. gitu ya. Ya, Kita jadi belajar juga dari Batam nih untuk eh, implementasi ini ya kan Bu ya. Kemarin kita ada workshop di Batam untuk PBL, kemudian juga kemarin juga Pak Rifi datang ke Polmed untuk apa ya workshop PBL ini. Jadi kita pengen implementasi PBL-nya sudah, cuma recordnya kan belum secara digitalisasi gitu ya melalui iya. aplikasi, tapi masih terpisah-pisah di masing-masing jurusan gitu. Hmm, Kayak iya. gitu Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Karena sebenarnya di Potek Batam juga salah satu PR-nya adalah ketika mau mengumpulkan IKU ya, jadi harus dikumpulkan manual gitu dari masing-masing prodi gitu ya. Iya, Jadi, betul, betul, Bu. Berharap kita bahwa ke depan itu bisa kita laksanakan tidak lagi sumber informasinya sudah terpusat ya di satu aplikasi. Yang mana nanti ini bisa kita integrasikan juga dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di Polmed gitu. oke. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas sharingnya Ibu. Semoga aplikasi sisbilnya ini bisa bermanfaat ya Bu dan bisa berjalan sebagaimana yang telah diniatkan ya Bu ya. Amin. Dan terima kasih juga Bu Hanifah dan Bapak Ibu Pak Imam Hidayat juga yang sudah memfasilitasi kegiatan apa presentasi hari ini. Mudah-mudahan kami berterima kasih sekali dari masukan-masukan dari Bapak Ibu dan juga ini merupakan masih tugas kami lah untuk implementasi supaya di semester depan ini bisa dilaksanakan, bisa terrecord dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian dan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, salam warahmatullahi sejahtera, salam sehat bagi kita semua. wabarakatuh. Selamat malam Ibu Profesor Waalaikumsalam Roslina. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal kita masih ada waktu 5 menit ini untuk istirahat sejenak ya sebelum kita memulai sesi selanjutnya. Mungkin jika ada yang ingin melemaskan badannya dulu gitu ya, atau ada yang mau mengambil minum dan sebagainya, saya persilahkan ya sebelum kita mulai sesi selanjutnya tepat pada jam 8 malam.
Terima kasih. Halo, halo. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam ya. Mungkin kita bisa melanjutkan seminar kesenyuran terbuka kita malam ini untuk semester ganjil 2023-2024. Untuk pembicara kedua kita adalah Ibu Meta Santiputri ST/MSc PhD. Beliau akan membawakan presentasi berjudul Studi Kasus Pengembangan Perangkat Lunak Pendukung Pembelajaran di Polybatam Software Team.
dalam atau PS Team ya, pelibatan software team ini. Nah, ini sepertinya agak-agak serupa tapi tak sama sepertinya dengan Sisbel ya yang dikembangkan oleh Ibu Profesor Rosina tadi ya. Untuk Ibu Meta Santi Putri, kami persilakan Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin share screen dulu. Oke. Masih loading sepertinya. Baik, oke. Dengan tidak berpanjang kata, saya akan memulai presentasi saya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada seminar hari ini. Saya Meta Santi Putri, NIM 54123310023 dari BK Teknik Informatika dengan dosen pendamping Ibu Insinyur Leoni Lumombo, SST, MIDes, IPM. Sebentar. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Jadi nama saya Meta Santi Putri. Di sini saya dari Politeknik Negeri Batam. Utamanya ada di program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Dari pendidikan saya dari S1 Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian di S2 Computer Science dari University of Twente Belanda. Kemudian S3 Computer Science dari University of Wollongong di Australia. Dari pekerjaan sendiri, saya menjadi dosen di Politeknik Negeri Batam ini dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Sejak tahun 2000 sampai sekarang ini saya ditugaskan di beberapa jabatan. Di sini ada Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dari tahun 2006 sampai 2009. Kemudian juga Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dari tahun 2010 sampai dengan 2013. Kemudian di tahun 2023 ini saya juga ditugaskan menjadi Ketua Center of Excellence atau COE PS Team. Apa itu COE PS Team? Nah, nanti akan saya jelaskan sedikit. Di sini saya juga memiliki beberapa sertifikasi kompetensi atau sertifikasi keahlian, diantaranya ada sertifikasi asesor kompetensi PNSP, kemudian sertifikasi profesional Scrum Product Owner, kemudian ada sertifikasi DevOps Foundation, kemudian ada sertifikasi AWS Certified Cloud Practitioner, dan sertifikasi Microsoft Technology Assistance for Software Development Fundamentals. Seperti tadi disebutkan oleh Bu Hanifah, untuk malam ini saya akan akan mempresentasikan seminar saya yang berjudul Studi Kasus Pengembangan Perangkat Lunak Pendukung Pembelajaran di Poli Batam Software Team atau di PS Team. Di sini ada tiga studi kasus. Yang pertama adalah pengembangan aplikasi Talent Hub dan My Internship, kemudian studi kasus kedua adalah pengembangan aplikasi edukasi pajak, dan studi kasus ketiga adalah mengenai gerakan pandai. Kemudian nanti akan ditutup dengan kesimpulan. Kenapa saya memilih tiga studi kasus ini? Ini terkait juga dengan apa yang ada di dalam Poli Batam Software Team atau PS Team ini. Jadi perkenankan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai Poli Batam Software Team atau PS Team ini. Nah, secara sejarahnya sendiri sebenarnya PS Team ini dimulai dari tahun 2018, di mana waktu itu ini masih berupa tim pengajuan proposal hibah program pengembangan teknologi industri. Pada waktu itu tim kami terdiri dari 10 dosen dari jurusan informatika dan jurusan manajemen bisnis. Nah, kemudian berubah bentuk pada tahun 2019 sampai dengan 2020 menjadi tim pengembang software. Jadi kami mengembangkan beberapa perangkat lunak di 2 tahun tersebut, dan di tahun 2019 sampai dengan 2020 ini tim kami berkurang jumlahnya, jadi tinggal dosen-dosen dari jurusan informatika saja sebanyak 6 orang. Nah, kemudian di tahun 2021-2022 kami berubah bentuk lagi menjadi pusat unggulan teknologi, karena waktu itu kami mendapatkan pendanaan dari program Matching Fund atau dana padanan dari Kemdikbudristek, sehingga kami menjadi PUT PS Team.
Nah, kemudian di tahun 2023, Politeknik Negeri Batam ini menata kembali ekosistem pembelajaran di Politeknik Negeri Batam untuk mendukung pembelajaran dengan metode project based learning atau problem based learning, sehingga kemudian dibentuk yang namanya Center of Excellence atau COE pada tahun 2023 ini. Nah, COE PS Team ini sendiri saat ini beranggotakan 22 dosen dan laboran. COE PS Team ini sendiri diberikan peran oleh Politeknik Negeri Batam. Ini ada dua perannya. Satu adalah sebagai unit kerja di penelitian dan pengabdian masyarakat, kemudian juga sebagai unit produksi. Nah, peran ini nanti akan berpengaruh kepada bagaimana kami mengembangkan perangkat lunak, karena ruang lingkup di PS Team ini adalah pengembangan solusi perangkat lunak untuk menyelesaikan berbagai masalah masyarakat maupun industri. Nah, di sini karena ada dua peran ini, maka di struktur organisasi ini kami juga sesuaikan. Jadi kalau dilihat di sini ini bisa dibagi dua. Satu adalah dari divisi produksi, ini adalah untuk menjalankan sebagai unit produksi. Dan di sisi yang lain, ini ada divisi R&D atau Research and Development, ini menjalankan peran sebagai unit kerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tapi kedua divisi ini sama-sama didukung oleh seluruh dosen dan laboran yang menjadi anggota COE PS Team. Nah, di lapisan berikutnya di bawah dosen dan laboran ini, kami juga memiliki mahasiswa magang yang yang melakukan magang industri di COE PS Team. Kemudian lapisan berikutnya di bawah mahasiswa magang ini ada kelompok mahasiswa yang kami sebut sebagai software rangers. Ini adalah mahasiswa tingkat 1 dan 2 lintas program studi begitu. Mereka ini yang menjadi koordinator dari banyak tim mahasiswa. Nah, tim mahasiswa di paling bawah ini siapa? Ini adalah para tim mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang menjalankan project based learning atau PBL. Jadi di PS Team ini kami juga menjadi istilahnya pengelola dari beberapa tim mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang menjalankan project based learning ini. Nah, karena ada dua peran ini antara divisi produksi dan divisi R&D, maka di sini yang kami jalankan adalah di divisi di divisi produksi ini kami mengembangkan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau ada klien atau ada customer yang membutuhkan suatu perangkat lunak tertentu, ini akan ditangani oleh divisi produksi. Jadi istilahnya pool gitu. Nah, kemudian kalau di divisi R&D sendiri, ini adalah divisi riset penelitian. Jadi dari divisi ini kami akan menghasilkan perangkat lunak yang kemudian akan kami push ke konsumen atau ke customer atau ke masyarakat begitu. Sehingga dari sini kalau dilihat di divisi produksi ini kami menerima kebutuhan dari luar, kemudian kami buatkan perangkat lunaknya, sedangkan dari divisi riset ini kami menghasilkan perangkat lunak untuk kemudian disebarkan ke luar. Nah, studi kasus yang pertama ini adalah contoh dari divisi sebenarnya yang dilakukan dari divisi produksi. Jadi di sini studi kasus yang pertama adalah aplikasi Talent Hub dan My Internship. Di sini saya berperan sebagai ketua tim pengembang aplikasi sekaligus berperan langsung dalam pengembangan perangkat lunaknya sendiri sebagai sistem analis dan desainer. Nah, di sini dalam pengembangan aplikasi Talent Hub dan My Internship ini kami dari PS Team ini bekerja sama dengan Prodi Logistik Perdagangan Internasional atau Prodi LPI dari jurusan Manajemen Bisnis. Aplikasi ini merupakan bagian dari program Skills for Prosperity Indonesia tahun 2021 bersama ILO, International Labour Organization, dan British Embassy. Jadi mereka memberikan hibah, kemudian melalui program Skills for Prosperity ini, kemudian kami bersama dengan program studi LPI, kami mengembangkan aplikasi ini. Nah, salah satu kegiatan dari program ini adalah di situ membangun database mahasiswa dan
membangun sistem pengelolaan magang mahasiswa secara terstruktur. Nah, dari kedua hal ini setelah kami mempelajari domain masalahnya, maka kemudian kami menerjemahkan menjadi dua aplikasi yang saling terkait, yang tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk menjembatani antara institusi pendidikan, dalam hal ini Poli Batam, dengan industri. Nah, dua aplikasi ini adalah yang pertama, di sebelah kiri ini adalah Poli Batam, kami sebut sebagai Talent Hub atau Poli Batam Talent Hub. Kemudian di sebelah kanan ini adalah My Internship. Alamatnya di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ada talenthub.id dan myinternship.id. Nah, bagaimana hubungan atau keterkaitan dari kedua aplikasi ini? Maka di sini kalau dari sisi aplikasi Talent Hub, maka di Talent Hub itu, di Talent Hub tersebut ada portofolio mahasiswa, kemudian dari sisi mahasiswanya, jadi di sisi mahasiswa bisa mengisi portofolionya atau bisa menampilkan portofolionya. Kemudian dari sisi industri, dari sisi industri ini bisa menampilkan lowongan magang yang dibuka untuk mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini dapat melakukan pendaftaran magang melalui Talent Hub, di mana nanti di magang ini setelah dia melakukan pendaftaran magang, dia akan diarahkan ke My Internship. Jika sudah diterima dalam magang tersebut, maka pengelolaan magangnya akan dilakukan melalui My Internship. Nah, sehingga kalau dari sisi Poli Batam atau dari sisi institusi pendidikan, ini akan melakukan pengelolaan di sisi mahasiswa dan sisi pendaftaran magang sampai dengan pengelolaan magang. Sementara dari sisi industri, ini mereka juga melakukan pengelolaan magang, tapi juga mereka menampilkan lowongan magang. Mohon maaf Bu, saya minum sebentar. Ya Bu, silakan Bu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat profil singkat dari kedua aplikasi ini alamatnya, kemudian juga ini ada dokumentasi singkat mengenai launching dari kedua aplikasi ini. Nah, kalau saya boleh perlihatkan sedikit, ini adalah tampilan portofolio mahasiswa yang ada di dalam Talent Hub. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama paling atas ini adalah profil mahasiswanya. Kemudian portofolio ini adalah kompetensi yang telah dikuasai oleh si mahasiswa dan produk yang pernah dihasilkan oleh mahasiswa selama dia kuliah. Kemudian di bawahnya ada certification, yaitu sertifikasi yang diperoleh oleh mahasiswa. Experience, ini kalau dia pernah bekerja atau melakukan magang, begitu. Jadi kalau dia magang, maka akan terrecord di sini. Kemudian achievement, ini adalah prestasi dia di luar prestasi akademik. Jadi mungkin dia pernah juara lomba sesuatu atau juara kompetisi sesuatu, maka itu bisa dimasukkan di sini. Jadi di portofolio ini memang kita ingin memperlihatkan bahwa mahasiswa ini tidak hanya punya sisi akademik saja, tapi juga dia punya sisi non-akademik. Gitu. Nah, di bawahnya kemudian ada education dan ada keahlian bahasa. Nah, salah satu kenapa kami membangun portofolio ini juga karena kalau mahasiswa ini fresh graduate itu biasanya bingung saya mau ngisi CV-nya apa begitu. Nah, maka ini kita bantu dengan membangun Talent Hub ini. Sehingga si mahasiswa ini bisa menyusun sedikit demi sedikit selama dia kuliah sampai dengan dia nanti lulus gitu. Nah, berikutnya dari sisi industri sendiri, maka industri ini bisa menampilkan lowongan, yaitu lowongan magang terutama. Nah, ini saya sensor sedikit begitu. Jadi kalau kita contohnya ini PS Team, kita punya lowongan magang. Nah, itu bisa kita tampilkan juga di Talent Hub. Job deskripsinya apa, kualifikasi yang dibutuhkan seperti apa.
Kemudian mahasiswa bisa meng-apply dari situ. Kalau mahasiswa meng-apply, maka dia melakukan pendaftaran magang, maka dia akan terhubung ke My Internship, tapi CV-nya tetap ada di Talent Hub, nanti akan dihubungkan ke berkas pendaftarannya yang ada di My Internship. Nah, di My Internship sendiri ada apa? Setelah si mahasiswa ini diterima magang, maka disinilah semua administrasi magang itu akan terjadi. Jadi kalau si mahasiswa magang, ini ada data registrasinya atau data pendaftarannya, kemudian profil company di mana dia magang, kemudian juga supervisornya ini siapa, itu, kemudian job desk-nya apa, kemudian juga di sini kami memberikan fasilitas yang namanya discussion. Discussion ini adalah untuk membuka pintu komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan magang mahasiswa, baik itu dari sisi industri maupun dari sisi institusi pendidikan. Jadi di sini selain mahasiswanya sendiri, kemudian juga pembimbing magang dari industri, HRD dari industri, kemudian juga pembimbing magang yang dari kampus, begitu, kemudian juga dari unit pengelola magang di kampus. Jadi semuanya terlibat di dalam diskusi di sini. Sehingga jika misalnya ada permasalahan dalam mahasiswa melakukan magang, itu bisa dibuka topik diskusi di discussion ini. Selain itu, setiap mahasiswa magang pasti ada logbooknya, jadi dia pasti ada catatan apa saja yang sudah dia lakukan selama dia magang, itu juga ada di dalam My Internship ini, dan juga untuk pencatatan kehadiran. Demikian. Nah, ini kira-kira isi atau gambaran dari aplikasi Talent Hub dan My Internship ini. Nah, dari sisi penerapan kode etik dan etika profesi sendiri di Catur Karsa dan Sabta Dharmanya ini ada 3 poin, yaitu mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, serta poin yang ketiga, bekerja sesuai dengan kompetensinya. Lesson learn-nya adalah bahwa kedua aplikasi ini, Talent Hub dan My Internship, ini dibangun tujuan utamanya adalah menjembatani antara institusi pendidikan dengan industri, utamanya adalah untuk mendukung pelaksanaan program magang yang terstruktur. Dan ini kami melibatkan beberapa pihak, diantaranya dari kami sendiri, dari PS Team, kemudian juga dari tim dari LPI, kemudian juga tim dari ILO juga terlibat, dari British Embassy juga terlibat, dan setiap anggota tim ini memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kompetensinya masing-masing dan saling mendukung dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, dari sisi profesionalisme, ini di penerapan Catur Karsa dan Sabka Dharmanya, ini ada 3 poin juga, jadi bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan umat manusia. Dan yang ketiga, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Lesson learn-nya sendiri adalah ini tadi, jadi sudah saya sebutkan tim pelaksana kegiatan ini terdiri dari tim dari Prodi LPI, Logistik Perdagangan Internasional, dan tim dari kami, dari PS Team. Tim dari LPI ini bertanggung jawab untuk pendefinisian program magang yang terstruktur ini, sedangkan kami dari tim PS Team bertanggung jawab untuk pengembangan aplikasinya untuk mendukung pelaksanaan magang tersebut. Dengan menggunakan pengetahuan dan kompetensi kami masing-masing, maka setiap anggota tim berkontribusi untuk mendukung penyelesaian pekerjaan tersebut. Dari sisi K3L, keamanan, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan, kami di Catur Karsa dan Sabta Dharma ada 2 poin di sini, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan umat manusia, serta mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi selama kegiatan pengembangan aplikasi ini dilaksanakan, kami selalu mengutamakan keamanan, kesehatan, keselamatan dari setiap anggota tim yang melaksanakan tugas. Jadi kalau bisa dilihat di sini, di setiap ruangan yang kami gunakan, itu selalu tersedia sarana dan prasarana yang mencukupi, seperti penerangan, kemudian AC, pendingin ruangan, serta kebersihannya pasti selalu terjaga.
Kemudian di beberapa ruangan juga ada peringatan tidak boleh makan dan minum, baik di dinding, di pintu maupun di meja itu juga ada peringatan tidak boleh makan dan minum. Kemudian juga tersedia peralatan kesehatan yang lengkap. Juga kami selalu mengingatkan nih jam kerja juga harus selalu dijaga sehingga memastikan bahwa anggota tim ini cukup istirahat dan kesehatannya juga selalu terjaga gitu. Nah, ini adalah untuk studi kasus pertama. Jadi seperti tadi saya sebutkan, studi kasus pertama ini adalah contoh dari alur di unit produksi, bahwa kami ada dari klien atau dari customer atau dari mitra kami yang membutuhkan suatu aplikasi tertentu, maka kami membangun aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan mitra kami. Nah, kemudian di studi kasus yang kedua, ini adalah dari alur yang kedua, jadi dari alur penelitian sebenarnya. Jadi di studi kasus yang kedua ini adalah aplikasi pajak versi edukasi. Di sini saya juga berperan sebagai ketua tim pengembang aplikasi serta terlibat langsung juga dalam pengembangan aplikasinya sebagai sistem analis dan desainer. Nah, kalau di aplikasi pajak versi edukasi ini, kami bekerja sama dengan Tech Center Poli Batam. Jadi ide utamanya di sini adalah aplikasi ini, kalau Bapak dan Ibu mungkin sebagai wajib pajak setiap tahunnya selalu diwajibkan untuk mengisi SPT tahunan pribadi begitu melalui aplikasi online Dirjen Pajak. Nah, seringkali kalau kita menggunakan aplikasi tersebut, kita masih bingung apa yang harus diisi atau bagaimana cara penggunaannya. Tapi tetap kalau kita menggunakan aplikasi tersebut, ini kita harus langsung masukkan data yang sebenarnya. Kita nggak boleh coba-coba klik-klik gitu ya. Nah, sehingga ini tidak bisa dipakai untuk apa istilahnya untuk aplikasi percobaan begitu. Nah, sehingga dari situ muncul ide bagaimana kalau kita membangun suatu aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai alat pembelajaran terutama gitu untuk mengenai penggunaan atau pengisian SPT tahunan melalui aplikasi online Dirjen Pajak tersebut. Nah, di sini aplikasi ini digunakan sebagai alat praktikum mahasiswa di mata kuliah perpajakan dan sebagai alat bantu relawan pajak untuk mengedukasi wajib pajak terutama dalam pengisian SPT tahunan ini. Nah, aplikasi ini sebenarnya diinisiasi paling awalnya, prototipe paling awalnya ini adalah merupakan produk hasil dari Project Based Learning atau dari PBL. Nah, dari hasil tersebut ini masih berupa prototipe, kemudian disempurnakan lebih lanjut dengan yang dilakukan oleh mahasiswa magang melalui program magang di PSTIM. Nah, selanjutnya setelah aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur begitu, nah kemudian kami mengajukan hilirisasi melalui program matching fund atau dana padanan tahun 2022 itu kami mendapatkan program matching fund ini untuk melakukan hilirisasi aplikasi ini. Kemudian dilanjutkan untuk tahun ini kami juga mendapatkan sekali lagi program matching fund atau dana padanan ini di tahun 2023 ini untuk melakukan komersialisasi untuk aplikasi pajak versi edukasi ini. Nah, secara singkat, aplikasi pajak versi edukasi ini sebenarnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu dia tercakup atau diwadahi dalam satu wadah yang dinamakan sebagai klinik bantu pajak, kalau diistilahkan seperti itu. Nah, di klinik bantu pajak ini apa saja isinya? Ini ada satu, yang pertama adalah e-filing, itu yang biasa kita gunakan kalau kita mengisi aplikasi DJP online ini untuk SPT tahunan orang pribadi begitu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah e-form, sama SPT tahunan orang pribadi, tapi bentuk tampilannya itu langsung bentuk tampilan form SPT-nya. Kemudian yang ketiga, ini adalah e-bupot atau e-bukti potong. Ini adalah untuk SPT tahunan badan, jadi untuk perusahaan-perusahaan begitu. Nah, ketiga bagian ini sudah
jalan, ikut di launching kemarin. Kemudian tahun ini kami tambahkan sedang menambahkan satu lagi yang dinamakan sebagai e-faktur. Nah, tampilan awal dari di sini juga ada alamatnya. Kalau Bapak Ibu mungkin berminat melihat-lihat begitu, alamatnya adalah techcenterpolibatam.id. Tampilan awalnya seperti ini. Jadi ini gambarnya gedung kami begitu di gedung Monas. Nah, kemudian tampilan awalnya kalau dilihat di sini masih berupa login begini. Nah, nanti saya perlihatkan sedikit isinya. Nah, kalau ingin melihat profil singkatnya, ini juga ada videonya. Di sini alamatnya, kemudian juga ada mengenai dokumentasinya, dan kami sudah melakukan launching beberapa kali, termasuk terakhir kemarin bukan launching tapi istilahnya roadshow, karena kita melakukan komersialisasi ini, sehingga kami mengadakan roadshow sampai ke Surabaya gitu terakhir. Nah, ini adalah brosur terakhir kami. Jadi ini sudah kami pasarkan, sudah kami komersialisasikan. Ini sudah ada beberapa institusi pendidikan yang berminat untuk menggunakan aplikasi ini, dan sekarang sedang dalam tahap uji coba begitu. Jadi mereka sedang menguji coba untuk penggunaan aplikasi pajak ini. Sebagai tambahan juga aplikasi pajak ini sudah digunakan sebagai alat praktikum mahasiswa ini sejak semester yang lalu. Jadi sudah digunakan di di jurusan manajemen bisnis, prodi akuntansi, itu untuk di mata kuliah perpajaan itu sudah digunakan sejak semester yang lalu. Kemudian semester ini tahun ini juga mulai dilakukan komersialisasi tersebut. Nah, bentuk atau isi dari aplikasi pajak versi edukasi ini, kalau Bapak Ibu sudah pernah, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan aplikasi pajak SPT tahunan DJP online gitu ya. Nah, ini bentuknya kami memang sengaja miripkan dengan DJP online karena memang ini sebagai aplikasi pembelajaran, sehingga diharapkan nanti kalau mahasiswa sudah pernah melakukan ini atau mengisi ini, maka mereka juga bisa menggunakan di aplikasi yang sebenarnya. Ini hanya kami di sini yang berbeda di latar belakangnya, karena kami mengambil latar belakang dari gedung kami sendiri begitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini dari paling awal, dari tampilan paling awal sampai dengan terakhir pada saat dia mengirim SPT. Nah, tapi bedanya adalah begitu dia kirim SPT, selesai semua alur pembayaran pajak kalau di DJP online yang sebenarnya itu kemudian selesai. Nah, tapi kalau di aplikasi pajak ini karena ada versi edukasinya, begitu selesai semuanya, maka akan muncul istilahnya jawaban apakah tadi Anda mengisi dengan benar atau tidak. Jadi biasanya kalau di praktikum, mahasiswa akan diberikan soal, kemudian mereka diharuskan mengisi aplikasi ini sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, di paling belakang ini akan muncul Anda benar atau salah dalam mengisi mengisi di isian aplikasi tersebut. Sehingga disinilah yang menjadi sisi dari edukasi untuk terutama untuk mahasiswa atau terutama untuk wajib pajak yang melakukan pengisian SPT ini. Nah, diharapkan juga semakin banyak wajib pajak atau semakin banyak yang mengenal mengenai aplikasi pajak ini, maka juga akan bisa mendorong supaya pembayaran pajak atau wajib pajak ini juga makin rajin jadi membayar pajaknya ya. Jangan sampai ada yang beralasan tidak bisa memakai aplikasinya jadi nggak bayar pajak gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu alat bantu. Nah, sebagai tambahan juga bahwa ini kami juga sudah bekerja sama juga dengan Kanwil Pajak dari Provinsi Kepri gitu untuk pemanfaatan aplikasi pajak ini, terutama untuk pengenalan atau pengedukasian untuk wajib pajak dalam mengisi SPT tahunan. Nah,
di studi kasus kedua ini dari sisi kode etik dan etika profesi sendiri, di penerapan catur karsa dan sabta dharmanya ini ada 3 poin. Yang pertama mengutamakan keluhuran budi, kemudian yang kedua bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, lesson learn-nya di sini adalah bahwa aplikasi pajak versi edukasi ini digunakan sebagai sarana edukasi bagi wajib pajak. Pengembangannya didukung dengan kompetensi dari tim PS Team dan tim Tech Center dari masing-masing dari kami bekerja dengan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kompetensi kami masing-masing. Kami saling mendukung dan bekerja bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, kemudian dari sisi profesionalisme di penerapan catur karsa dan sabta dharmanya juga yang pertama adalah bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kemudian meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran, dan yang ketiga bekerja dengan sesuai dengan kompetensinya. Jadi di sini lesson learn-nya sama dengan yang studi kasus yang pertama tadi, bahwa di sini kami bekerja sama dengan tim Tech Center, masing-masing kami menggunakan pengetahuan kami masing-masing. Di tim PS Team kami bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan pengetahuan kami di bidang rekayasa perangkat lunak. Kemudian tim Tech Center ini menggunakan pengetahuan mereka mengenai perpajakan dan perhitungan perpajakan ini untuk mendukung selesainya aplikasi pajak ini. Nah, kemudian dari sisi keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan atau K3L, ini ada penerapan catur karsa dan sabta dharmanya, ada 1 poin yaitu mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Di sini selama pengembangan aplikasi ini Bapak dan Ibu bisa melihat juga di sini kami selalu mengutamakan keamanan, kesehatan, keselamatan setiap anggota tim yang melaksanakan tugasnya. Semua ruangannya yang digunakan terjamin kenyamanannya, keamanannya, baik pada saat kita rapat maupun pada saat kita mengerjakan aplikasi tersebut. Tim yang terlibat juga selalu memperhatikan kesehatan anggotanya, memperhatikan jam kerja dan kecukupan istirahat. Nah, di sini juga ada alat-alat kesehatan, alat-alat keselamatan yang ada di setiap lantai di gedung yang kami gunakan. Nah, di studi kasus pertama tadi itu adalah contoh dari dari alur produksi. Jadi ada mitra kami yang membutuhkan suatu aplikasi tertentu, maka kami membangun sesuai dengan kebutuhan tersebut. Di studi kasus kedua, ini dari alur penelitian, jadi idenya dari kami sendiri, jadi kami melihat ada suatu masalah, kemudian kami mengembangkan suatu aplikasi solusi untuk penyelesaian masalah tersebut melalui alur dari PBL, kemudian dari program magang industri, dan seterusnya. Nah, di studi kasus yang ketiga, ini adalah kegiatan juga di PS Team, tapi terkait dengan pengabdian masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini di studi kasus ketiga, ini adalah yang disebut sebagai gerakan pandai. Gerakan pandai ini dilaksanakan oleh Bebras Indonesia dengan dukungan dari google.org. Tujuan utamanya adalah menebarkan dan melatih computational thinking serta informatika kepada siswa-siswa di Indonesia melalui 10.000 guru. Jadi itu tujuan utama dari gerakan pandai ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan, ini adalah logo dari gerakan pandai, pengajar era digital Indonesia. Pelaksananya adalah Bebras Indonesia, disupport atau didukung oleh Google ORG. Nah, gambar di sini ini adalah launching resmi dari gerakan pandai ini. Nah, Bebras Indonesia ini memiliki cabang atau memiliki biro di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di Batam ini, Poli Batam. Ini adalah salah satu biro Bebras, dan karena kami adalah biro Bebras ini, maka kami juga wajib ikut melaksanakan, ikut mendukung kegiatan atau gerakan pandai ini. Di Batam sendiri, gerakan ini melibatkan 480 guru dari 40 SMP se-Batam yang didampingi oleh
20 dosen pembina. Nah, gambaran kegiatannya adalah seperti di sini Bapak dan Ibu. Di paling atas ini adalah Biro Nasional, jadi Biro Bebras Indonesia. Kemudian di tingkat Bebras Biro, di tingkat biro masing-masing, itu ada yang dinamakan sebagai dosen pembina. Nah, dalam gerakan Pandai ini saya berperan sebagai salah satu dosen pembinanya. Kemudian di bawah dosen pembina, ini masing-masing dosen pembina akan membawahi beberapa guru inti atau istilahnya ketua regu, lebih tepatnya sebenarnya. Nah, guru inti ini kemudian dia akan membawahi satu regu yang isinya adalah 10 guru sasaran gitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat tingkatannya seperti itu. Nanti di paling bawah para guru sasaran ini yang akan melakukan pengimbasan atau istilahnya pengimbasan kepada siswa-siswanya. Jadi mereka yang akan mengajarkan mengenai computational thinking ini kepada siswa-siswinya di sekolah masing-masing sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Di gerakan Pandai ini sendiri mereka tidak mewajibkan tidak mewajibkan bahwa seluruh materi harus computational thinking, tidak. Mereka hanya mewajibkan atau menyarankan ya bahwa mereka mengharuskan bahwa guru sasaran ini melakukan pengimbasan, mereka memasukkan materi computational thinking ini dalam materi pelajarannya selama 1 semester ini hanya satu atau dua kali pertemuan saja. Jadi tidak sampai 1 semester full, tapi menyisipkan saja. Karena sekali lagi di gerakan Pandai ini yang pertama ingin dilakukan adalah untuk menyebarkan dulu mengenai computational thinking ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak, ini di sini juga saya cantumkan juga linknya untuk gerakan Pandai ini. Nah, di Poli Batam sendiri untuk pelaksanaan gerakan Pandai ini kami mulai dengan dari Bebras Biro Poli Batam ini yang kami jadi kami mengundang dulu semua guru dari baik guru ketua regu atau guru inti maupun guru sasaran. Ini kami undang dulu ke Poli Batam, kami berikan materinya mengenai computational thinking begitu. Kemudian nanti dari materi yang didapatkan guru-guru ini barulah mereka melakukan pengimbasan kepada siswa-siswinya. Nah, walaupun di sini adalah melatih atau menyebarkan mengenai computational thinking serta informatika, bukan berarti bahwa kemudian kami mengajak mereka masuk ke lab komputer demikian. Tapi justru kami memberikan materi bahwa kita bisa mengajarkan informatika, kita bisa mengajarkan computational thinking itu tidak menggunakan komputer. Jadi melalui berbagai kegiatan yang menarik, yang fun, yang yang menggembirakan begitu dengan berbagai macam permainan. Nah, sehingga kalau bisa dilihat di sini ini adalah dokumentasi kami. Sebenarnya bentuknya video, tapi ini saya capture begitu. Nah, ini adalah berbagai permainan yang digunakan untuk mengenalkan berbagai konsep dalam informatika. Jadi ada mengurutkan, jadi sorting begitu, mengurutkan bilangan dari kecil ke besar atau besar ke kecil, dari konsep sorting. Kemudian juga ada konsep deadlock yang kita kenal di komputer di dunia informatika, itu kita perkenalkan dengan menggunakan permainan. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini juga guru-guru ini sangat menikmati diajak bermain-main demikian, sehingga mereka bisa melihat bahwa computational thinking ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tapi justru ini adalah sesuatu yang sifatnya fun, tidak berat, jadi bisa dikenalkan secara walaupun kita masukkan nilai computational thinking, tapi kita bisa lakukan melalui berbagai macam permainan gitu. Nah, dari kegiatan tersebut, kalau dari sisi kode etik dan etika profesinya, maka dari penerapan catur karsa dan sabta dharmanya ini ada 3 poin, yaitu mengutamakan keluhuran budi, kemudian poin yang kedua, bekerja secara bersungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta poin yang ketiga, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kesejahteraan
umat manusia. Di sini karena saya berperan sebagai dosen pembina, saya juga menggunakan pengetahuan saya mengenai computational thinking ini untuk membantu para guru melakukan pengimbasan kepada siswanya. Saya juga sebagai dosen pembina ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengimbasan ini telah berjalan sehingga tujuan kegiatan ini bisa tercapai. Nah, dari sisi profesionalisme sendiri, ini penerapan catur karsa dan sabta dharmanya juga ada 3 poin, yaitu yang pertama bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kemudian menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan umat manusia, dan yang ketiga bekerja sesuai dengan kompetensinya. Lesson learn-nya di sini adalah sebagai dosen pembina, saya bekerja sesuai dengan kompetensi saya di bidang teknik informatika dan sesuai dengan tanggung jawab saya secara bersungguh-sungguh melaksanakan tugas tersebut sehingga dapat membantu para guru-guru SMP ini dalam memperkenalkan computational thinking kepada siswanya. Nah, kemudian dari sisi K3L, ini poinnya adalah mengutamakan penerapan catur karsa dan sabta dharma, poinnya adalah mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini jadi selama kegiatan, terutama saat dilaksanakan berbagai permainan, ini keselamatan dan keamanan peserta juga selalu diutamakan. Di antaranya bahwa kita tidak menggunakan benda-benda atau bahan yang membahayakan. Jadi yang kita pakai misalnya buah-buahan, topi kertas gitu. Nah, selain itu juga kapasitas ini kita mengumpulkan sekitar 200-an guru dari per batch. Jadi kapasitas ruangan juga dipastikan cukup dapat menampung sesuai jumlah peserta sehingga peserta nyaman dalam mengikuti kegiatan, dan seperti di gedung-gedung yang lain juga ada alat keselamatan yang cukup tersedia di lantai tersebut atau di ruangan tersebut. Nah, terakhir kesimpulannya adalah kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak lain sangat penting untuk mendukung lahirnya produk baru dari PESTIM dengan mengedepankan kode etik dan etika profesi, profesionalisme, serta budaya K3L. Kemudian yang kedua, unsur kode etik dan etika profesi, profesionalisme, serta budaya K3L tersebut juga penting dalam menunjang keberhasilan setiap kegiatan keinsinyuran. Demikian dari saya untuk lebih dan kurangnya jika ada kurang saya minta maaf. Saya kembalikan kepada Bu Hanifah selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Meta atas presentasinya yang menarik ya Bu ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan mengenai yang sudah dipresentasikan dari Bu Meta ya, tadi menarik sekali ya. Jadi tadi bervariasi nih dari sistem pembelajaran untuk pengadministrasian sistem magang, kemudian berlanjut ke perpajakan, lalu yang terakhir itu adalah mengajar computational thinking ya. Dan yang menarik untuk saya itu kan biasanya computational thinking itu kan orang cenderung untuk melihatnya dari sisi logic programming dan sebagainya, tapi ini diajarkan ternyata tanpa menggunakan komputer sama sekali. Oke, jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu? Itu dari Pak Sabto. Ya, kalau tidak ada saya bacakan pertanyaan dari Pak Sabto. Oh ya, saya bacakan dulu saja ya yang sudah ada di chat. Ini dari Pak Sabto terkait dengan keamanan data. Upaya apa saja yang disiapkan PESTIM untuk pelindungannya, mengingat saat ini banyak sekali pencurian data. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Sabto. Memang betul sekali terkait dengan keamanan data, apalagi di sini terutama yang studi kasus pertama tadi yaitu di Talent Hub dan My Internship ini cukup banyak data yang penting yang ada di situ. Nah, sebenarnya untuk keamanan data ini saat ini kami juga masih terus istilahnya mengembangkan untuk keamanan data. Kami terutama bekerja sama dengan Prodi Rekayasa Keamanan Cyber. Jadi untuk semua aplikasi yang sudah kami hasilkan, ini kami bekerja sama dengan Prodi RKS untuk menguji tingkat keamanannya. Dari pengujian di RKS tersebut, biasanya mereka melakukan pen test begitu, penetration test. Nah, itu dari situ akan muncul hasilnya apa saja titik-titik kelemahan yang ada di aplikasi kami.
kemudian dari situ kami benahi apa saja yang harus kami tambal, istilahnya begitu. Nah, kemudian dari sisi datanya sendiri, ini tidak hanya dari sisi pencurian, tapi juga dari sisi pemalsuan, Pak. Jadi ada concern kemarin bahwa kalau misalnya di Talent Hub itu mahasiswa bisa asal upload saja. Jadi misalnya dia mengaku saya dapat TOEFL yang tinggi itu berapa 800 gitu ya. Misalnya TOEFL atau misalnya saya dapat IELTS 7,5 misalnya atau 8 atau 9 misalnya. Nah, terus dia asal aja memalsukan dokumennya. Nah, itu kemarin juga semester ini bukan tahun ini kami juga sedang mengembangkan bahwa semua dokumen kami ini akan kami amankan dengan menggunakan blockchain itu. Jadi itu juga salah satu riset yang sedang kami jalankan ini juga untuk mendukung keamanan data dari aplikasi-aplikasi yang ada di PS Team ini. Jadi memang ini masih work in progress juga. Mudah-mudahan nanti setiap versi yang baru atau setiap langkah yang baru ini bisa kami terus tingkatkan dari sisi keamanan data ini. Mungkin begitu Bu Hanifah, Pak Sabto. Oke, baik. Terima kasih Bu Meta. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang hendak mau diskusikan lagi atau mau ditanyakan? Mungkin karena sudah malam, Bu. Ini Bu, kalau saya sih ini tertarik dengan yang ketiga ya Bu ya, karena kan Iya. selama ini karena kebetulan saya juga kan di teknik mesin itu kan saya kadang bekerja di bengkel gitu ya, kan saya bekerja di lab komputer gitu kan untuk simulasinya gitu. Dan kalau di lab komputer tuh terkadang agak kurang aware nih masalah K3L gitu ya, karena kan merasa itu daerah yang aman nih ya. Iya. Nah, kalau di sini kan Meta sudah memfokus ya, meng-highlight, mengemukakan gitu apa saja sih yang sudah dilakukan, misalnya tadi yang ada kapasitas ruangan, kemudian juga ruangan tadi ya yang terutama yang bagian jam kerja tuh diatur gitu ya, karena memang keletihan itu juga bisa menyebabkan kecelakaan biasanya. Tapi kalau misalnya untuk seperti safety briefing, lalu kemudian ini kan tadi ada yang 400 guru itu ya Bu ya di satu ruangan. Ya. Itu apakah ada semacam safety briefing dulu gitu Bu mengenai emergency exit-nya dan sebagainya itu Bu. Nah, ini mungkin salah satu kekurangan kami, Bu. Jadi untuk K3L ini, pada waktu kemarin kami mengumpulkan sekian ratus orang di satu ruangan, ini memang kami tidak mengadakan briefing terlebih dahulu mengenai K3L ini. Nah, yang kami jaga itu di situ, yaitu tadi seperti yang sudah saya jelaskan di slide tadi bahwa alat-alat kami pastikan pengunjung pesertanya nyaman, kemudian kapasitas ruangan memang jelas mencukupi gitu, jadi tidak melebihi kapasitas ruangan, kemudian juga alat yang digunakan tidak berbahaya, jadi menekan juga bahaya. Kemudian juga ruangannya dilengkapi dengan alat kesehatan dan alat keselamatan. Begitu, itu dari sisi kami. Tapi kalau untuk briefing K3L-nya sendiri memang kami tidak ada itu untuk peserta itu Bu. Jadi mungkin itu nanti kalau ada kegiatan lagi seperti ini, nah itu perlu kami sisipkan juga di awal untuk minimal kitnya peserta itu akan kami sertakan itu. Demikian Bu Hanifah. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini ada satu lagi ya Bu, mungkin masih ada waktu sebentar ya. Ini dari Pak Bayu nih, dari Pak Bayu dari alumni mahasiswa S2 Peternakan Universitas Halu Oleo dari Sulawesi Tenggara. Beliau menanyakan kapasitas file dalam software pada perangkat pembelajaran yang bagus, di mana pada penerapan akun resmi dari institusi tertentu dapat semakin luang pada storaging importance daripada limited akun pribadi. Maka faktor-faktor input dan output apa saja yang dapat berbeda dalam kedua bentuk akun tersebut? Apa penjagaan file yang tetap aman dan bisa digunakan sewaktu-waktu? Ini maksudnya gimana?
Jadi mungkin ada apa ya? Jadi kan ada akun resmi dari institusi, lalu ada akun pribadi. Engineer Ini Ranifa mungkin bisa Bayu izin mengklarifikasi. iya silahkan. Silahkan Pak. Ya, baik Engineer yang terhormat Prof. Roslin dan Bu Santip serta Engineer Hadifa, salam kenal kepada kedua pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ahmad wabarakatuh. Bayu Aryawan, alumni mahasiswa S2 Peternakan dari dulu program Pasca Sarjana, sekarang berpindah ke Fakultas Peternakan Universitas Al-Aulia Kendari, Sulawesi Tenggara. Pertanyaan Bayu ini kepada Bu Santi ini terkait dengan kita sering membedakan ataupun kita melihat ada perbedaan kapasitas file dalam akun kita ketika mengangkut software perangkat pembelajaran. Misalnya kalau kita melihat dengan akun institusi kita, itu maka dia tidak terbatas menyimpannya dan bisa digunakan dan bisa disimpan secara kolektif. Berbeda sekali dengan menggunakan akun pribadi, yang akun pribadi tersebut itu terbatas. Dan kalau mau menggunakannya kembali, memperluas penyimpanannya, dia harus bayar. Ada jasa-jasa di luar daripada yang resmi itu yang membayar atau menggunakan menggunakan akun ini untuk penyimpanan lebih luas lagi soal file tersebut. Karena kalau Bayu secara pribadi saja, dan tentu mungkin wallahu alam beberapa diantaranya itu kita lebih menggunakan kartu kredit, padahal kita tidak tahu cara menggunakan kartu kredit melalui Google. Jadi yang sehingga Bayu harus lebih banyak membayar untuk menggunakan akun tersebut untuk menyimpan file lebih banyak lagi. Yang jadi pertanyaan adalah seperti ini. Faktor-faktor input dan output apa saja yang dapat berbeda dalam kedua bentuk akun tadi tersebut, sama ada penjagaan file tetap aman dan bisa digunakan sewaktu-waktu antara kita menggunakan akun institusi resmi kita dengan akun pribadi yang limited. Demikian yang dapat Bayu sampaikan. Mohon maaf jika pertanyaan Bayu kurang memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Bu Hanifah. Iya, silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus. Ya. Bu. Ibu merupakan alumni ITB. Bayu pernah kalau tidak salah, Bayu pernah join di webinarnya Hackathon. Itu ada salah satu mahasiswa ITB namanya, bukan mahasiswa, alumni ITB yang founder Bijak Memilih, namanya Bu Rachel. Kalau mungkin Ibu mengenal beliau, ya semoga ini inspirasi sekali untuk membangun inovasi teknologi, terutama dalam pendidikan. Walaupun memang kita yang awam ini insinyur muda, tetapi tidak sangat terbatas dalam menggunakan teknologi pembelajaran seperti ini. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Nah, kalau itu Rachel itu mungkin dari angkatan yang berbeda Pak, jadi mungkin agak jauh dari saya. Kalau saya mungkin angkatan sudah lama sekali gitu. Nah ini mungkin saya angkatan yang baru, jadi mungkin saya kurang kenal begitu. Tapi kami tergabung dalam satu organisasi yang sama, Ikatan Alumni. Jadi ada Ikatan Alumni ITB, ada Ikatan Alumni Informatika sendiri. Jadi mungkin nanti dari situ bisa saya lacak ini angkatan berapa atau ada di mana saat ini. Demikian Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan Pak Bayu tadi, jadi apa bedanya antara akun institusi resmi dengan akun pribadi? Kenapa kalau akun institusi resmi itu biasanya space-nya lebih banyak, kemudian kenapa kalau akun pribadi kalau mau nambah harus bayar, begitu ya Pak ya? Nah, pada intinya sebenarnya ini masalah trust, Pak. Jadi kalau kita pakai di institusi resmi, ini berarti Bapak sudah menjadi anggota dari institusi tersebut, sehingga identitas Bapak ini sudah dijamin oleh institusi Bapak. Jadi misalnya saya di Politeknik Negeri Batam, kami di sini menggunakan kami menggunakan email dari Microsoft gitu ya, Outlook gitu. Nah,
Kalau saya menggunakan data saya pribadi, itu tentunya akan berbeda perlakuannya dengan kalau saya menggunakan akun dari Polibatam. Karena kalau kita dari Polibatam, itu mereka sudah terhubung, apa ya istilahnya, memiliki perjanjian khusus dengan Microsoft Outlook, sehingga mereka punya fasilitas-fasilitas tertentu. Dan semua orang yang memiliki atau menjadi anggota dari institusi tersebut juga akan ikut menikmati fasilitas tersebut. Termasuk diantaranya mungkin salah satunya adalah storage yang lebih luas gitu. Nah, tapi berbeda dengan kalau kita sebagai pribadi, nggak ada yang menjamin kita bisa mengaku sebagai siapapun, sehingga itulah yang diperlakukan oleh si istilahnya kalau misalnya Microsoft Outlook tersebut, sehingga perlakuannya juga berbeda kalau kita menggunakan akun pribadi dengan akun institusi. Mungkin secara singkatnya seperti begitu, Pak Bayu. Pak Bayu ya tadi. Iya, Pak Bayu. Ya. Bu. Oke, baik. Mungkin cukup ya dari Pak Bayu. Oke. Mungkin saja ya, Ibu Meta. Ada yang ingin ditambahkan lagi, Bu, untuk menutup sesinya? Mungkin untuk menutup sesi kali ini, sekali lagi tadi saya memperkenalkan PS Team atau Polibatam Software Team, yaitu salah satu unit COE di Polibatam, dan kami ruang lingkupnya ada di pengembangan software untuk semua kebutuhan baik di masyarakat maupun di industri. Jadi jika Bapak Ibu sekalian ada kebutuhan untuk membangun software, mari silahkan, kami terbuka untuk bekerja sama, untuk bermitra, demikian untuk bisa mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian mungkin dari saya. Ya, baik, terima kasih ya Bu Meta. Terima kasih Bu Anifah. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, kedua pembicara kita malam ini yang sudah menyampaikan bagaimana sih bisa mengaplikasikan sistem informasi pada sistem pembelajaran dari Ibu Profesor Dr. Ruslina ya, tentang sisbelnya dari Politeknik Negeri Medan, dan dari Bu Meta Santi Putri yang mengembangkan beberapa aplikasi ya dari PS Team-nya dari Politeknik Negeri Batam. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang sudah dipresentasikan oleh kedua narasumber kita ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan ilmu seluas-luasnya untuk kita semua. Dan semoga kedua narasumber kita ini segera mendapatkan insinyur profesionalnya. Mohon maaf, saya keluar dari jaringan karena tiba-tiba ini nggak tahu kenapa HP ku jadi gila. Mohon maaf, Insinyur. Iya. Karena tidak menangkap pertanyaan jawab karena ini jaringanku bermasalah ini. Mohon maaf, Insinyur. Iya, baik. Mungkin nanti kita bisa melanjutkan ya karena Bu Meta ini juga bisa ditemukan dari PS Team tadi ya Bu. Mungkin bisa share alamat emailnya ya Bu ya untuk diskusi lebih lanjut ya Bu ya. Siap. Oke, jadi tadi demikian Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan selamat kepada kedua narasumber kita yang sudah menyelesaikan simulasi insinyurannya ya di profesi insinyur di Politeknik Batam ini, dan semoga segera mendapatkan yang belum ya, yang saya kurang tahu nih sudah atau belum, yang belum segera mendapatkan insinyur sertifikasi insinyur profesionalnya gitu ya, biar bisa berkembang lebih jauh lagi ya di bidang masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri sesi simulasi insinyuran terbuka malam ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anifah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon izin.